Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita sekalian. Hari ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini terambil dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Namun sebelum kita akan membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, ya Allah kami di sorga, hari ini kami sungguh bersyukur. Ibadah kami yang dilaksanakan di tiap rumah kami masing-masing. Dan hari ini hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, kiranya akan memberkati seluruh jemaat-Mu. Jemaat-Mu akan dikuatkan dan kami akan memulai untuk mendengarkannya. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengurapi dan memberkati pada bagian ketika firman Tuhan disampaikan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang empunya firman itu. Haleluya. Amin. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat terakhir dari bagian ini. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia hari-hari ini adalah hari yang penuh dengan pergumulan. Kian hari pergumulan umat manusia kian meningkat. Tidak terkecuali orang-orang percaya di dalamnya. Itulah sebabnya hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini dengan satu tema. Orang Kristen memandang hidup yang benar. Bagaimana saya dan saudara, orang-orang percaya, melihat dan menyikapi tentang semua pergumulan yang terjadi akhir-akhir ini. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang telah saya bacakan untuk kita sekalian, saya akan membawa kita untuk merenungkan 4 bagian
yang penting untuk kita renungkan hari ini. Bagian yang pertama ada di dalam ayatnya yang keempat. Ayat 4 berkata demikian, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Paulus berkata dalam ayat ini dengan begitu jelas, yang menyebutkan di dalam satu frasa ayat 4, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Bagian yang pertama yang saya ingin ajak kita untuk melihatnya adalah bahwa ada tekanan hidup yang berat. Dipungkiri atau tidak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hidup kita akhir-akhir ini diperhadapkan dengan begitu banyaknya pergumulan. Dan salah satu dari sekian banyaknya pergumulan itu adalah apa yang terjadi tidak jauh dari kita, ada di sekitar kita, dan terjadi di tengah negara kita, yang oleh sebagian orang dengan kalimat-kalimat yang agak menakutkan, wabah atau virus corona yang merajalela. Paulus menyebutkannya dengan jelas. Kita mengalami hidup yang penuh dengan tekanan. Bukankah virus ini membuat orang-orang Kristen, bahkan orang-orang pada umumnya, mengalami tekanan hidup yang luar biasa? Tekanan ini diperparah lagi dengan melonjaknya harga di berbagai tempat. Tekanan ini pun diperparah lagi dengan kepanikan, ketakutan umat manusia, di mana setiap orang berjuang, di mana setiap orang mencoba meraih apa yang dapat diraih. Orang khawatir, orang panik, bagaimana penyakit yang kian merajalela dan di mana orang tidak menemukan pengharapan lagi. Paulus mengalami tekanan yang luar biasa dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, dan dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. Dia mengakuinya dengan terus terang, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Tentu juga dalam kehidupan kita bergereja di tempat ini, tidak terlepas dalam tekanan hidup kita. Dan hari ini firman Tuhan mengatakan itu kepada kita sekalian. Saya dan saudara berada dalam masa-masa yang penuh dengan tekanan dan pergumulan yang serius. Bagian yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada di ayat 6 dan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ayat 8 hampir mirip mengatakan demikian, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ayat yang saya bacakan sebelumnya di ayat 4 menegaskan kepada kita bahwa Paulus, seorang rasul besar, mengalami tekanan dalam kehidupannya. Tetapi ayat 6 dan ayat yang ke-8, Paulus berkata hal yang sama dalam kedua ayat itu. Dia mengatakan dengan 3 kata yang penting, hati kami tabah. Demikian juga di dalam ayat yang ke-8, hati kami tabah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan akhir ini yang kian berat, yang saya dan saudara menghadapinya, pilihannya hanya 2 saja. Pergumulan ini akan membawa kita semakin terpuruk dan semakin tidak percaya, yakin bahwa Tuhan menyertai hidupnya, ataukah
membawa kita seperti yang dikatakan oleh Paulus, kami tabah, kami tetap tabah dan kami terus tabah. Pilihannya hanya ada dua saja saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan hari ini saya berdoa kepada kita sekalian supaya memilih bagian yang kedua. Kita akan selalu tabah menjalani hari-hari hidup kita yang teramat berat di dalam kehidupan kita ini. Saya menyukai terjemahan yang ditulis di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Saya akan membacanya. Karena itu saudara-saudara, hati kami selalu merasa kuat. Kami tahu bahwa selama kami masih tinggal di dalam tubuh kami ini, kami jauh dari rumah yang akan kami diami bersama dengan Tuhan. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, hati kami selalu merasa kuat. Kita menemukan ada banyak orang-orang yang patah semangat. Ada banyak orang-orang yang tidak punya pengharapan. Ada banyak orang yang rapuh hidupnya, saudara. Tetapi hari ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan ini supaya selalu merasa kuat. Persoalannya, pertanyaannya begini Bapak Ibu. Kekuatan untuk menghadapi dunia ini dan menghadapi pergumulan akhir-akhir ini, kita dapatkan dari mana, saudara? Bukan karena relasi kita, bukan karena pengaruh dan kuasa yang kita miliki. Tetapi saya percaya saudara, kekuatan kita terletak ketika saya dan saudara mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya Yeremia berkata demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya percaya ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan, disitulah kekuatan kita menghadapi dunia akhir-akhir ini. Bagian yang ketiga ada dalam ayatnya yang ke-7. Paulus berkata demikian, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ada satu prinsip yang penting, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Cara pandang kita, kalau hanya berdasarkan apa yang dilihat oleh mata kita, saudara, maka kita lihat keadaan di sekitar kita, ada zona merah, saudara. Dan zona merah itu mungkin tidak jauh dari kita. Telinga kita mendengarnya, mata kita melihatnya, berita-berita yang mengkhawatirkan dan menggelisahkan hidup kita. Tetapi hari ini Paulus berkata, hidup kita ini seharusnya didasarkan karena percaya kepada Kristus, bukan karena melihat, saudara. Karena kalau hanya melihat saja situasi dunia sekarang ini, saudara, maka hidup kita akan makin terpuruk dan jauh dari Tuhan. Kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi situasi dunia akhir-akhir ini. Tetapi kalau hidup kita didasarkan pada percaya akan Kristus, maka ada kekuatan yang akan memampukan kita untuk melihat bahwa ada tangan Tuhan yang besar menyertai hidup kita. Inilah yang disebut iman dan pengharapan kita kepada Kristus yang kita percaya. Ini seharusnya menjadi moto dan prinsip hidup kita yang penting. Prinsip kekristenan yang sejati seharusnya
Saya yakin dan percaya. Itulah sebabnya nyanyian kemenangan iman berkata demikian. Aku tahu yang kupercaya. Yaitu siapa? Kristus, juru selamat kita. Kristus yang adalah Immanuel. Ia ada bersama dengan kita. Saya ingin kepada bagian akhir dari khotbah hari ini. Di ayatnya yang kelima berkata demikian. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ada beberapa kata yang penting saya garis bawahi dalam ayat yang kelima. Saya menyebutkannya. Allah yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan. Kristus memberikan Roh Kudus sebagai jaminan kepada saya dan saudara. Roh Kudus ada maksudnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Paulus berkata, sebagai jaminan segala sesuatu yang disediakan bagi kita. Salah satunya adalah bahwa Roh Kudus adalah roh penghibur bagi saya dan saudara. Di dalam masa-masa ini saudara, mari letakkan pengharapan kita kepada Kristus. Mungkin ada di antara kita yang tertekan karena pergumulan yang berat ini. Saya punya keyakinan yang besar. Jika saya dan saudara menyandarkan seluruh hidup ini kepada Yesus, maka roh itu yang dikaruniakan kepada kita memberikan kekuatan bagi saya dan kita sekalian untuk melewati hidup ini. Jadi hari ini kita mendengarkan satu pesan yang penting. Roh Kudus diberikan bukan asal diberikan kepada kita, tetapi ada tujuannya, yaitu menjadi penghibur bagi saya dan kita sekalian. Akhirnya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita menyikapi hidup kita dan pergumulan yang ada di sekitar kita? Dan terkait dengan apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita ini. Saya ingin mengakhirinya dengan kesimpulan. Yang pertama, mari kita akui bahwa setiap kita punya pergumulan. Paulus menyebutkannya bahwa kita berada di dalam tekanan hidup yang luar biasa. Paulus mengalami itu. Saya yakin bahwa kita di dalam dunia ini pun mengalami pergumulan yang sama. Yang kedua, kita tidak harusnya terpuruk di dalam pergumulan yang demikian. Tetapi mari jalani pergumulan itu dengan selalu memandang kepada Tuhan. Dengan hati yang tabah dan setia. Tetapi jangan lupa bahwa kita punya prinsip yang penting dalam hidup ini. Saya hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi kita berpengharapan bahwa di dalam Yesus Kristus pasti ada jalan keluarnya. Apa jaminannya? Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di sorga, hari ini kami semua telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya jemaat-Mu dikuatkan menghadapi situasi yang kian sulit akhir-akhir ini. Tidak hanya menjalaninya, tetapi menjalani hidup ini dengan prinsip yang benar. Menjalani hidup ini dengan memandang kepada Tuhan. Dan kami yakin percaya Kristus ada hadir di tengah-tengah umat-Mu.
firman-Mu kiranya menguatkan jemaat sekalian. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.